Mbak Didi, kalau tadi di segmen awal mengatakan bahwa masih ada hal-hal yang mungkin mengganjal gitu ya dalam proses pelantikan Jokowi karena kubu sebelah ini masih belum ikhlas kayaknya. Belum ikhlas. Nah ini memang terlihat jelas menurut Mbak Didi ya. Secara eksplisit sih mungkin tidak ya, tetapi implisit itu sangat terlihat ya bahwa mereka berusaha menguasai parlemen, lalu mereka berusaha untuk menguasai sumber-sumber perekonomian lainnya gitu ya. Bahkan kemarin ada wacana akan menambah komisi menjadi 15 ya kan, dari 11 menjadi 15. Itu kan sebenarnya indikasi bahwa mereka ingin menguasai parlemen. Tapi kemarin pimpinan DPR sudah mengatakan itu tidak akan jadi, terjadi. Ya tetap 11. Itu alhamdulillah. Nah, tetapi atas dasar itulah akhirnya Pak Jokowi, Pak JK itu menginginkan relawan belum dibubarkan. Relawan jangan bubar dulu deh, karena masih dibutuhkan untuk mengawal proses ini. Kalian udah milik kita, kalian harus ngawal kita dong. Jangan biarkan kita sendirian nih gitu. Oke, akhirnya ya teman-teman yang tadinya udah kembali ke pekerjaan masing-masing, akhirnya kita tarikin lagi, ayo kita sekarang kerja volunteerism lagi nih sampai tanggal 20 gitu. Ada kekhawatiran bahwa pelantikan nanti tidak berjalan sukses sebetulnya? Iya, pasti ada kekhawatiran dari semuanya. Kenapa? Tidak hanya dari relawan. Karena ada beberapa selebaran yang beredar bahwa akan ada upaya-upaya lah untuk tidak tidak bisa menjadikan pelantikan itu berhasil dengan Selebaran baik. dari gitu. mana? Selebaran yang beredar di sosial media. Ya bahwa sebelum dilantik harusnya Jokowi diadili dulu kasus Transjakarta dan sebagainya. Padahal semua pihak, kejaksaan, KPK udah bilang itu clear, masalah Jokowi tidak terlibat. Tetapi ya karena masih ada campaign-campaign yang nadanya negatif itu, makanya kami tetap siaga gitu. Meskipun sebetulnya kayak Fahri Hamzah mengatakan misalkan ini relawan ini paranoid ini katanya. Ya bukan paranoid ya, kami hanya mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan timbul pada tanggal 20 itu. Ada juga isu soal pemakzulan Jokowi. Anda menanggapnya seperti apa? Pemakzulan kayaknya sulit ya, kan kita menganut sistem presidensial. Itu dimana justru nanti kalau parlemen ini didominasi oleh koalisi pendukung Prabowo, menurut saya akan baik karena akan terjadi check and balances ya terhadap kinerja pemerintahannya Jokowi JK, dan itu baik buat rakyat gitu. Rakyat akan mendapatkan hal-hal yang terbaik gitu ya. Jadi kalau Jokowi JK ternyata tidak membuat program-program pro rakyat, kan ada parlemen yang mengawasi. Kalau parlemennya ini tidak mendukung program-program pro rakyat Jokowi JK, kan ada rakyat juga yang mengawasi gitu. Jadi kami akan terus berusaha untuk mengawal sampai 5 tahun ke depan. Oke. Mbak Didi, ini kalau Anda juga kan sebetulnya selain sebagai koordinator relawan juga di sisi keseharian sebagai public policy advisor gitu. Nah, bukankah pada tanggal 20 itu sebetulnya hari Senin ya, kalau saya tidak salah, hari Senin, dan itu adalah hari kerja orang itu. Sepanjang Senayan sampai Monas itu banyak orang yang bekerja. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Apakah bukannya justru mengganggu? Sebenarnya karena ini momen 5 tahun sekali gitu ya. Dan jadi kalau mengganggu sekali dalam 5 tahun tidak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan sih ya publik merasa senang ya dengan prosesi ini, karena sepanjang Sudirman Tamrin sampai Monas, kantor-kantor itu banyak yang sudah meliburkan karyawannya di tanggal 20. Jadi yang tidak libur pun nanti pada saat Pak Jokowi akan kirap dari Senayan ke Monas, itu mereka akan melihat dari pinggir kantornya gitu, dan akan kita bagikan bendera-bendera gitu supaya kegembiraan politik ini terasa buat seluruh rakyat Indonesia. Juga dinikmati sebagai tontonan ya. Mbak Didi, terima kasih banyak sudah bersama kami di Interview. Sama-sama, Mas. Demikianlah perbincangan saya dengan Didi atau Kartika Jumadi, koordinator relawan JASMEP, dan perbincangan ini sekaligus menutup jumpa kita di Interview kali ini. Saya Rudian Danu. Sampai jumpa.